2. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab pada psikologi belajar, yaitu teori evaluasi. Menurut Miller, evaluasi adalah suatu pertimbangan kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran lewat informasi tes dan asesmen untuk menentukan kualitas. Sedangkan menurut Daniel L. Stuvlitin dan Anthony J. Singlett merumuskan bahwa evaluasi adalah penilaian sistematis tentang harga atau jasa beberapa objek. Dengan demikian, evaluasi merupakan kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan juga merupakan studi yang mengombinasikan penampilan dengan suatu nilai tertentu. Tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum evaluasi adalah 1. Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat. 3. Menilai metode mengajar yang dipergunakan. Tujuan khusus evaluasi: 1. Merangsang kegiatan siswa. 2. Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan. 3. Memperbaiki mutu pelajar atau cara belajar dan metode belajar. Fungsi evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar yaitu untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil belajar dari setiap murid. 2. Untuk menentukan murid di dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya. 3. Untuk mengenal latar belakang murid yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar evaluasi. Evaluasi hasil belajar murid berarti juga meramalkan secara tepat keuntungan baginya yang diperoleh melalui pendidik formalnya. Di samping itu, pelajar diharapkan pula memiliki keuntungan pengalaman-pengalaman dari sekolahnya yang harus menentukan batas-batas kesanggupan penyesuaian pada tuntunan-tuntunan kehidupan waktu sekarang dan yang akan datang, yang dapat dicapainya sebagai hasil pengalaman-pengalaman belajarnya. Dengan demikian, evaluasi atau penilaian mengenai hasil-hasil belajar meliputi 1. Pengukuran atau peramalan kemajuan pelajar dalam arti persiapan yang teliti dan penyelenggaraan yang tepat dalam memerankan teknik-teknik. 2. Mencatat sebaik-baiknya dan memberi interpretasi data-data yang dihasilkan. Dalam memberi interpretasi secara luas, evaluasi pendidikan meliputi tidak saja menilai kemajuan murid, tetapi juga terhadap kurikulum yang diberikan, organisasi sekolah, teknik-teknik mengajar, dan hasil-hasil pendidikan. Yang keempat adalah teknik-teknik evaluasi hasil belajar. Teknik evaluasi sangatlah penting digunakan. Dengan menggunakan teknik evaluasi diharapkan dapat mengukur sambutan dalam pengajaran seobjektif mungkin. Untuk menggunakannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyusun bahan-bahan evaluasi. Yang kedua, memilih bahan-bahan evaluasi. Yang ketiga, menelaah semua jenis-jenis metode evaluasi yang dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah peranan psikologi belajar dalam kegiatan evaluasi. Peranan psikologi belajar dalam kegiatan evaluasi adalah untuk memiliki dan memilih, menyusun evaluasi secara tepat, untuk menyusun program belajar secara tepat, serta dapat membantu membimbing dan mengatasi segala kesulitan yang dihadapi anak dalam belajar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.